Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Irma Fitria Amalia. Saya adalah salah satu dosen di program studi pendidikan fisika Fakultas Ilmu Terapan dan Sains Institut Pendidikan Indonesia IPI Garut. Video ini saya buat sebagai salah satu syarat untuk pengajuan sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025. Dalam video ini izinkan saya untuk menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau yang lebih dikenal dengan PDD UKTPT pada bidang pengajaran. Pada kesempatan kali ini, mata kuliah yang akan saya ambil sebagai contoh adalah mata kuliah dasar untuk mahasiswa tahun pertama, yakni adalah mata kuliah Matematika Fisika 1 yang terdiri dari 4 SKS. Matematika Fisika 1 merupakan mata kuliah wajib yang harus ditempuh oleh seluruh mahasiswa pendidikan fisika, di mana materi perkuliahan yang disajikan adalah berbagai metode dan teknik matematika sebagai alat bantu dalam mempelajari berbagai materi fisika. Setelah selesai mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa diharapkan memiliki wawasan pengetahuan dan pemahaman yang baik terhadap berbagai metode dan teknik matematika fisika, serta dapat menggunakannya dalam berbagai proses pemecahan persoalan fisika yang relevan. Adapun capaian pembelajaran lulusan atau CPL yang dibebankan pada mata kuliah adalah dari segi sikap, yakni menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika. Dari segi pengetahuan, mahasiswa mampu mengkaji konsep umum, prinsip, dan aplikasi matematika, komputasi, serta fisika informasi, instrumentasi, dan integrasi teknologi dalam pembelajaran. Adapun keterampilan umumnya, yang pertama adalah mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. Yang kedua, mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. Sedangkan untuk CPMK atau capaian pembelajaran mata kuliah adalah 1. Mahasiswa mampu menggunakan konsep deret untuk menyelesaikan permasalahan fisika yang relevan. Yang kedua, mahasiswa dapat memahami konsep bilangan kompleks serta dapat menggunakannya pada berbagai permasalahan fisika. Yang ketiga, mahasiswa mampu memahami cara mencari solusi persamaan diferensial biasa dengan berbagai metode. Yang keempat, mahasiswa dapat memahami konsep matriks serta dapat mengaplikasikannya untuk menyelesaikan berbagai persoalan fisika. Kelima, mahasiswa dapat memahami konsep konsep diferensial parsial serta dapat mengaplikasikannya untuk menyelesaikan berbagai permasalahan fisika. Dan terakhir, mahasiswa dapat memahami konsep integral dan berbagai teknik pengintegralan serta dapat mengaplikasikannya pada berbagai permasalahan fisika. Sehingga dengan demikian dalam mata kuliah ini pokok pembahasan yang diajarkan itu diantaranya deret, bilangan kompleks, persamaan diferensial biasa, matriks, diferensial, parsial, dan integral lipat. Referensi yang digunakan pada perkuliahan Matematika Fisika 1 ini yaitu adalah Mathematical Methods in the Physical Science yang ditulis oleh Marie L. Boas, dan kemudian Matematika Fisika 1 yang ditulis oleh Roswati Mugiarto dan Franz J. Krieps. Materi matematika fisika ini disampaikan secara luring atau tatap muka langsung dengan menggunakan metode ekspositori, diskusi kelompok, ataupun peer teaching untuk menyelesaikan latihan soal. Adapun asesmen atau proses evaluasi untuk menilai kemampuan kognitif mahasiswa itu terdiri dari beberapa unsur nilai, diantaranya yaitu kehadiran, tugas individu. Tugas individu ini terdiri dari kuis dan latihan soal, kemudian ujian tengah semester dan ujian akhir semester dengan bobot masing-masingnya itu kehadiran 10%, latihan mandiri 20%, kuis 10%, dan UTS juga UAS masing-masing 30%. Untuk rubrik penilaiannya, mahasiswa akan mendapatkan nilai A atau sangat baik ketika mendapatkan nilai dengan rentang 80 sampai 100, nilai B atau baik
dengan rentang 70 sampai 79, nilai C atau cukup untuk rentang 60 sampai 69, kemudian D atau kurang itu ketika rentang 31 sampai 59, dan dapat nilai E atau sangat kurang ketika mendapatkan 0 sampai 30. Demikianlah pemaparan tentang rencana pengajaran mata kuliah Matematika Fisika 1. Selanjutnya saya akan menampilkan cuplikan video pembelajaran yang berlangsung di dalam kelas. Pembelajaran yang akan dilaksanakan itu adalah untuk CPNK 6 mengenai integral lipat 2. Assalamualaikum semuanya. Selamat pagi. Apa kabar semuanya hari ini? Oke, Ibu lihat ini sepertinya ada 2 orang ya yang tidak hadir kalau dilihat dari jumlah kursi. Siapa nih yang nggak hadir hari ini? Dea sama Agus. Dea kenapa Dea? Dea izin, Agus. Oh, Agus sakit. Ya, mudah-mudahan cepat sembuh ya bagi teman-teman kita yang sakit. Amin. Hari ini kita akan membahas materi lanjutan, yakni integral lipat 2 ya. Sebelumnya kita sudah tahu kenapa sih kita harus belajar integral lipat 2? Untuk mencari luas. Salah satunya untuk mencari luas suatu daerah. Nah, sebelumnya kan kita udah belajar tuh bagaimana cara menghitung integral lipat 2 dalam koordinat kartesius, atau kemarin Ibu menyebutnya dalam bidang persegi panjang ya. Jadi batas dalam dan batas luarnya itu berupa angka, atau bisa berupa, kalau bukan persegi panjang, berupa fungsi. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai integral lipat 2 dalam koordinat polar. Oke, pada koordinat kartesius kita punya integral lipat 2 untuk suatu daerah yang dibatasi, daerah R kita sebutnya. Fungsinya, karena ini integral lipat 2, maka dia terdiri dari 2 variabel, yaitu variabel X dan Y ya. Jangan lupa di sininya dx, dy, atau boleh juga dy, dx ya. Nah, atau karena ini adalah suatu daerah dengan luas tertentu, maka dy dx-nya kita tulis sebagai dA ya, luas permukaan atau luas satu bidang. Nah, kita akan mengubahnya menjadi integral lipat 2 dengan batas-batas dalam koordinat polar. Itu integral lipat 2 tetap daerahnya itu adalah daerah R. Nah, X dan Y-nya ini seperti kita pernah belajar sebelumnya. Kalau dalam koordinat polar, X itu adalah kalau dalam R dan theta, X adalah dikalikan cos theta, sedangkan Y itu adalah R sin theta. Nah, dengan demikian ketika fungsinya dalam variabel X dan Y, ketika fungsi diubah dalam variabel R dan theta, itu menjadi fungsi apa? Ya, untuk X-nya, kemudian Y-nya R sin theta ya. Jadi fungsinya menjadi R cos theta dikalikan R sin theta. Nah, operatornya dA-nya menjadi, ada yang masih ingat? R dE d theta. Nah, ini adalah konversi dari penghitungan dari koordinat kartesius ke koordinat polar. Nah, Ibu akan memberikan contoh. Misalkan perhatikan integral rangkap 2 berikut. Ya, di sini sebagai contoh ada integral lipat 2. Fungsinya dy dx atau dx dy itu? dy dx. Batasnya dari berapa? 1 sampai x. Kemudian oke, ya. Kalau tidak ada fungsi di sini, artinya apa? Ya, ada 1 sebenarnya, tapi kan 1 dikalikan ini tidak usah ditulis.
Lihat urutannya, dy dx. Berarti ini batas dalamnya itu untuk variabel apa? Y. Betul, ini untuk variabel y. Jadi ini y sama dengan 1 sampai y sama dengan x. Kemudian batas luarnya ini sebagai x sama dengan 1, batas bawah sampai x sama dengan akar 3. Nah, ini kan materi kita yang sebelumnya. Yuk, biar pemanasan siapa yang mau ke depan untuk mengerjakan ini. Oke, silahkan Zahra. Zahra. Salsa. Jadi, ya. Oke, perhatikan semuanya. Ini Salsa mengerjakannya. Integral dalamnya dulu ya, yang ini nih. Ya, oke, yang ini jadinya ke sini ya. Integral dalamnya dulu, sesudah integral dalamnya didapat, masukkan lagi ke soal awal. Masukkan ke sini, didapatlah integral x kurangi 1 dx. Betul? Nah, kemudian Salsa memecah, dipecah dulu integral x dx dikurangi integral 1 dx ya, sehingga didapat setengah x kuadrat dikurangi x dengan batas dari 1 sampai akar 3. Nah, di sini ini pengerjaan matematis, ini enggak usah ya. Nah, itu jadi 3 dikurangi 1 itu 2, dikali setengah 1 tambah 1 dari sini, kemudian kurangi akar 3. Hasilnya adalah 2 dikurangi akar 3. Nah, ini ketika kita mengerjakannya menggunakan sistem koordinat kartesius. Selanjutnya, bagaimana sih cara mengerjakan suatu persamaan atau satu integral lipat 2 dengan menggunakan koordinat polar. Nah, dengan menggunakan koordinat polar kita tulis di sini ya, sebelah sini. Nah, bagaimana caranya? Langkah-langkah apa saja Ibu tuliskan dulu soalnya ya. Integral x sama dengan 1 sampai akar 3. Kemudian integral y sama dengan 1 sampai x dy dx gitu ya. Nah, langkah pertama yang harus dikerjakan adalah kita harus membuat gambarnya terlebih dahulu. Kita harus membuat grafiknya agar kita tahu nanti perubahan batas-batasnya, baik itu batas dalam maupun batas luar gitu ya. Nah, sekarang dari soal ini kita bisa lihat batas Y atau batas X terlebih dahulu. Batas X-nya itu dari X berapa? X sama dengan 1, kemudian X sama dengan akar 3. Katakanlah ini sebagai batas bawah dan ini sebagai batas atas. Nah, kita akan menentukan batas dalam koordinat polarnya. Caranya dengan apa? Di sini katanya dengan dibuat sinar-sinar yang berasal dari titik pusat ya. Jadi gambar yang ini kita akan membuat sinar-sinar untuk menentukan batas. Nah, sinar bantunya ini adalah sinar yang berasal dari titik pusat dan untuk batasnya kan berarti ada batas R dan batas theta ya. Nah, untuk batas R kita akan membuat sinar bantu. Sinar bantu ini akan mengenai daerah R. Nah, nanti kita akan menentukan sinar bantunya itu pertama kali mengenai daerah R-nya di titik apa atau di batas yang mana. Nah, sekarang Ibu pakai alat bantu ya, pakai penggaris. Nah, sinar bantu ini berasal dari titik pusat. Kita coba satu-satu. Misalkan dari sini ya, yang searah R sin theta atau R cos theta? Sin theta. Yakin? Ya, harus yakin ya, harus bisa yang ini. Kemudian Y-nya berapa? Y-nya 1 sama dengan R sin theta. Maka kalau di sini R sama dengan 1 per sin theta. Jadi R adalah cos theta.
Kosekan theta. Ya, ini untuk Y pertama kali mengenai daerah R. Berarti ini sebagai batas. Ya, karena dia pertama kali kenanya. Berarti ini sebagai batas bawah R. Siapa yang mau ke depan? Coba kerjakan untuk yang X. Cinta? Sok, boleh, Asni. Ya, coba kerjakan untuk yang X. Kita akan menentukan batas bawahnya. Ya, bagaimana dengan yang lain? Sama atau beda? Sama. Oke, sama ya. Jadi ini sebagai batas atas. Ya, kita akan ini baru R, batas bawah R dan batas atas R. Lalu bagaimana dengan tetanya? Sekarang kita akan menentukan batas untuk theta, ya. Untuk menentukan batas untuk theta, coba perhatikan di sini. Ya, sinar ungu itu sama, ya. Kita akan memakai sinar bantu berwarna ungu, yang tentu saja berasal dari titik pusat. Nah, kalau untuk menentukan theta, itu titik yang terendah. Kalau tadi untuk R itu yang pertama kali mengenai daerah R, kalau untuk daerah R besar ya, tadi untuk batas R kecil. Kalau untuk theta kita lihat titik terendah dan titik tertinggi yang dikenai oleh si sinar bantu. Ya, di sini sama, sinar bantunya berasal dari titik pusat dan seperti halnya tadi kita buat sinar bantunya di sini. Nah, gitu. Sampai dia mengenai ke ya titik terendah dari grafik. Ibu bikin ini nih, 3 sinar bantu. Apakah sudah kena ke grafik? Ke daerah R? Belum ya. Nah, coba sekarang perhatikan. Sedikit demi sedikit Ibu naikkan ke atas. Nah, apakah ini sudah mengenai? Sudah. Nah, jadi kalian harus memperhatikan ini, daerah segitiga ini. Oke? Nah, ini berarti yang pertama kali ini sebagai titik terendahnya ya. Bu, ini juga titik terendah. Nah, bisa dikatakan titik terendah enggak? Kan sama segaris. Bisa dikatakan sebagai titik terendah? Kenapa tidak? Kan ini garisnya sama. Y sama dengan 1. Ingat, kata kuncinya adalah yang pertama kali mengenai titik terendah. Kalau ke sini ini yang pertama bukan? Bukan ya. Jadi ini yang pertama kali mengenai titik terendah. Kalau Ibu tarik garis, ini. Nah, di sini ini sebagai titik terendah. Ibu kasih tanda berwarna ungu. Kemudian kita terus tarik garis sampai akhirnya mengenai titik tertinggi. Di mana titik tertingginya? Nah, di sini ya. Ya, di sini. Oke, kalau kita gambarkan garisnya. Sorry. Nah, ke sana di sini. Perhatikan, karena ini berhubungan dengan sudut, perhatikan dari titik pusat ini. Untuk titik terendah itu akan menjadi berupa segitiga, betul? Ya, segitiga yang panjangnya berapa dari sini ke sini? Betul, ini akar 3 dan berapa tingginya? Ya, ini kan 1 ya di sini tuh. Jadi dari sini ke sini itu 1, dari awal sampai sini ini adalah akar 3. Ini segitiganya. Ya, berarti
Ini 1, ini akar 3. Kita tentukan ini theta. Karena sebagai sebagai batas bawah, kita boleh tulisnya sebagai theta B, gitu ya. Bagaimana dengan batas atasnya? Bentuknya apa tadi? Segitiga. Ya, ini pun bentuknya segitiga. Sama, kita gambarkan. Segitiga. Nah, panjangnya berapa? Ini ya. Nah, kita perhatikan yang ini, segitiga yang lebih besar. Ini akar 3 dan ini akar 3 juga. Anggap ini sebagai theta A. Ini theta A, theta B. Batas bawah tetanya. Ini sebagai batas atas tetanya. Coba siapa yang masih ingat? Ketika kita punya satu buah segitiga siku-siku, kemudian ada satu sudut, dalam hal ini theta, dan diketahui panjang di depan sudutnya dan di samping sudutnya. Apa yang akan kita gunakan? Tangen ya. Kenapa enggak sinus theta? Depan dan miring. Apakah miringnya di sini diketahui? Tidak. Bisa diketahui? Bisa. Pakai rumus Pitagoras. Tapi kan itu membutuhkan langkah lagi. Ya, antitangen dari 1/3 akar 3. Tangen berapa yang hasilnya 1/3 akar 3? 30 derajat. Kalau dalam bentuk radian? Pi/6 radian. Ya, sama halnya seperti ini. Siapa yang mau ke depan? Tentukan batas atas dari segitiga ini. Siapa yang mau? Ayo. Oke, Wawa boleh. Yang pertama kali. Silahkan. Coba kalau nggak pakai buku bisa nggak? Sini sama ibu. Sama ibu sambil ini. Coba tangan theta A ya. Berarti kan theta yang batas atas. Depan per samping. Akar 3 dibagi akar 3? 1. Oke. Selesai belum? Belum. Kita baru tahu batas untuk R. Kemudian batas untuk theta. Sekarang waktunya apa? Ya, masukkanlah yang tadinya ini soalnya ya menjadi, jangan lupa tadi apa yang pertama kita tulis? Integral lipat 2 dari fungsi dy dx ya. Ibu tulis kembali. Y-nya dari 1 sampai x. X-nya 1 sampai akar 3. Batas dalamnya Y, batas luarnya X. Nah, sekarang dalam koordinat polar, dy dx itu tadi berubah jadi apa? R, dr, d theta. Jadi batas dalamnya siapa dulu? R atau theta? Batas dalamnya R. R-nya tadi batas bawahnya berapa? Batas bawahnya dari kosekan theta sampai akar 3 sekan theta. Lalu untuk tetanya dari batas bawahnya? Nah, ini ya, dari pi/6 sampai pi/6 sampai pi/4. Nah, apa dulu yang dikerjakan ini? Integral dalam dulu ya. Siapa yang mau ke depan? Integral dalam. Oke, Nazmi. Mimi. Ya, integral dalamnya dulu ya yang dikerjakan. Integral. Oke, batas bawahnya. Ya, ini menjadi sudah ya. Sekarang berarti jadi integral luarnya dari dari pi/6 sampai pi/4 dari setengahnya bolehlah di sini ya. Setengah dari 3 sekan kuadrat dikurangi
ininya D theta. Ya, terakhir siapa yang ke depan? Oke, Rifa. Setengah 3 tangan. Oke. Enggak. Nah, sekarang langsung di apa? Dikalikan. Setengah dikali 4, 2. Dikurang setengah kali 2. Alhamdulillah. Ya. Oke, ada koreksi berarti tadi. Mana yang tadi kita sempat apa? Ada trouble-nya. Pada saat kurungnya, hati-hati. Tadi Ibu sengaja menulis setengahnya dikedepankan agar kita tahu bahwa si setengah ini berlaku untuk semua. Ya, untuk paket yang ini. Paket yang ini kan ini mau diintegralkan. Jadi setengah itu, kali ini setengahnya itu berlaku untuk ini. Ini sudah betul ya. Tangan theta dikurangi min kotangan theta. Jadinya plus. Di sini dijumlahkan. Nah, yang kurang apa? Di sininya. Nah, ada kurung kurawala yang lebih besar dari. Nah, gitu. Karena setengah ini untuk semuanya. Untuk siang batas atas dengan dikurangi batas bawah. Nah, kesini deh jalan-jalan. Dapatlah ini. Tadi kurungnya ini. Sekarang mah kurungnya. Oh, beda kurung. Oke, nggak apa-apa. Ya, jadi si setengah ini berlaku untuk 4 kurangi akar 3 tambah akar 3 menjadi 2 akar 3. Nah, hati-hati di sini kadang ada yang tadi sempat, Bu ini bakal habis. Oh, bukan. Kan lihatnya yang di dalam kurung. Yang di dalam kurung dulu selesaikan. Hasilnya adalah 2 dikurangi akar 3. Sama dengan yang tadi? Sama. Ya, ini hari ini kita sudah membuktikan dan sudah mempelajari bagaimana caranya mengerjakan suatu integral lipat 2 di dalam koordinat polar. Ya, ada yang mau ditanyakan? Ya, seperti biasa silahkan difahami, dibaca sesudah kalian tulis ulang, kerjakan lagi di rumah atau di kosan, dipahami kembali. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bisa kalian mengerti. Sampai jumpa minggu depan. Ya, terima kasih untuk hari ini. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih ya. Terima kasih untuk semua yang sudah ke depan. Nanti biasa sekretaris tolong catat siapa yang tadi ke depan ya. Oke, terima kasih, sampai jumpa minggu depan. Sekian video pembelajaran mata kuliah Matematika Fisika 1 di program studi Pendidikan Fisika IPB Garut. Semoga menjadi bahan pertimbangan yang baik dalam proses pengajuan sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.